Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, aku memulai pembelajaran pada hari ini. Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin baca doanya ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah, jadi hari ini kita bisa belajar sama-sama. Kemarin Tina yang sakit sudah sembuh? Ya, Alhamdulillah sudah sembuh ya. Nah, sekarang ayo berdiri, kita luruskan kursinya, mejanya dirapikan, bajunya juga dirapikan. Agar belajarnya hari ini kita menjadi semangat dan bermanfaat. Baiklah, sekarang ibu akan menjelaskan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita kemarin kan sudah membahas tentang sastra anak yang berbentuk prosa atau cerita, di mana terbagi menjadi 3, yaitu legenda, dongeng, dan mite. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas salah satunya sastra anak yang berbentuk legenda, berjudul tentang Malin Kundang. Baiklah, ada yang tahu apa itu legenda anak-anak? Sekarang ibu akan menjelaskan ya apa itu legenda. Jadi, legenda itu adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan sejarah. Inti kesimpulan legenda adalah menceritakan asal-usul terjadinya suatu peristiwa. Nah, di dalam legenda itu ada unsur-unsur anak-anak, yaitu terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Di mana unsur intrinsik ini kan tentang pendukung di dalam sebuah cerita, yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada tema. Tema itu apa? Tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama dari cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada tokoh atau penokohan, di mana tokoh itu adalah pelaku atau pelakon dalam sebuah cerita tersebut, sedangkan penokohan itu adalah watak dari pelaku cerita tersebut. Nah, yang ketiga itu ada apa? Ada apa, Nak? Yang ketiga itu ada alur. Nah, alur itu adalah jalan cerita dalam teks tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada latar. Di mana latar tersebut merupakan landas tumpu terjadinya sebuah peristiwa di dalam cerita tersebut, di mana latar tersebut ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang dikatakan latar waktu itu menunjukkan waktu, seperti misalnya waktu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, yang dikatakan dengan latar tempat itu ialah menunjukkan tempat cerita tersebut. Misalnya di hutan, apa di laut, terus apa di mana lagi? Di kamar. Nah, yang terus selanjutnya yang dikatakan dengan latar suasana itu menunjukkan suasana. Misalnya kita dalam cerita tersebut menceritakan suasana sunyi atau sepi dan keramaian. Nah, yang kelima itu ada sudut pandang. Nah, di mana
mana sudut pandang itu adalah sisi atau cara penulis dalam cerita tersebut. Yang terakhir itu ada apa? Yang terakhir ada amanat. Nah, amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Nah, jadi ibu ulangi lagi ya. Jadi unsur intrinsik ini adalah pendukung di dalam sebuah cerita yang terbagi menjadi apa? Menjadi berapa tadi? Menjadi 6. Ya, yang pertama itu tadi ada apa? Ada tema ya. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Benar. Yang ketiga itu tadi ada apa saja? Ada alur atau plot. Yang selanjutnya ada ya latar. Kelima, benar. Ada sudut pandang. Yang terakhir ada apa? Ya, ada amanat. Jadi kalian sudah paham kan? Unsur intrinsik ada. Nah, yang sekarang Ibu akan jelaskan unsur ekstrinsik. Nah, di mana unsur ekstrinsik itu adalah pendukung di luar cerita yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu latar belakang pengarang, terus yang kedua itu aliran sastra penulis. Nah, yang terakhir itu latar belakang masyarakat. Nah, diulangi ya. Jadi unsur ekstrinsik adalah pendukung di luar sebuah cerita yang terbagi ada menjadi 3. Ya, yang pertama itu latar belakang pengarang, yang kedua itu ada apa? Ada aliran sastra penulis. Ya, benar. Yang ketiga itu tadi apa? Ada apa? Ya benar, latar belakang masyarakat. Sekarang Ibu mempunyai teks ya. Teks cerita. Teks cerita yang akan Ibu bagikan. Kalian akan membaca, mendengar dan memahami dari cerita tersebut. Sekarang Ibu bagikan dulu ya teksnya ya. Ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Sudah semua kan? Sudah Ibu bagi? Ya, sekarang perhatikan teks yang sudah Ibu bagi ya. Ibu di sini akan membacakan isi penggalan dari cerita Si Malin Kundang. Nah, jadi Malin Kundang. Pada suatu waktu hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga yang memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengurungi lautan yang luas. Maka tinggallah si Malin dan ibunya di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan dan 2 bulan, bahkan setahun lebih lamanya, ayah Malin tidak juga kembali ke kampung halamannya, sehingga ibu harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengan
dan tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi itulah isi dari kisah si Malin Kundang. Nah, sekarang Ibu minta kalian yang akan melanjutkan cerita dari Malin Kundang ini untuk membaca secara acak dan berlanjutan. Nah, coba sekarang, ayo Bunga, baca. Yang lain tolong didengarkan, pahami, dan dihargai ya temannya yang sedang membaca cerita. Ayo selanjutnya, coba Tina, ayo lanjutkan. Apa nak? Dari lanjutan dari bacaan si Unya tadi. Ya, yuk. Ya, benar. Robi? Kok Robi ini Ibu perhatikan dia asik mengobrol ya sama teman sebangkunya. Dia memperhatikan apa yang Tina bacakan tadi. Kamu itu kurang fokus dan kurang menghargai temannya pada saat membaca. Yang terakhir, ayo coba ini siapa? Putri. Ya, lanjutkan. Sekarang Ibu minta apa saja sih yang bisa kita ambil dari amanat dari cerita Malin Kundang ini? Siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Ya, ayo. Apa? Reti? Iya, benar. Jadi, amanat atau pesan moralnya dari cerita ini ialah yang pertama itu apa? Harus berbakti kepada orang tua. Ya, benar. Yang kedua itu apa? Tidak sombong. Ya. Terus yang ketiga itu ada apa? Apa Robi tadi? Yang pas Robi baca tadi apa? Tidak boleh berbohong. Ya. Oh ya, baiklah, sekarang Ibu mempunyai tugas ya untuk kalian. Kalian kan sudah Ibu beri teks kan? Sudah Ibu beri teks tentang Malin Kundang. Ibu minta kalian coba kerjakan analisis dari cerita ini, apa saja yang terdapat unsur intrinsiknya. Yang pertama itu temanya itu apa, terus tokoh penokohannya itu siapa, tokohnya itu siapa, terus wataknya itu bagaimana, dan yang ketiga itu latarnya itu di mana. Sudah selesai, kita akan koreksi bareng. Nanti jawaban kalian satu bangku itu kita akan tukar dengan satu bangku ya. Kita akan koreksi bersama-sama. Silakan dari sekarang kerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta kalian coba jawabannya apa? Kertasnya kalian tukar sama satu bangkunya. Reti tadi apa? Jawaban temannya satu bangku. Ya, benar. Jadi tema dalam cerita Malin Kundang ini ialah kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Nah, terus yang ini tadi, tokoh atau penokohannya ini tadi apa? Si Malin ini tokohnya tokoh dalam cerita ini siapa? Malin dan ibunya. Watak Malin itu apa? Coba. Ya, benar. Watak Malin itu ialah tamak, kekayaan, terus sombong dan durhaka. Nah, terus yang ketiga tadi apa? Coba, Robi, apa? Jawaban punya temannya? Ya, benar. Katanya itu terdapat di gubuk, laut, dan tepi pantai ya. Nah, jadi kalian Ibu beri nilai
100 karena kalian sudah mengerjakan dengan benar. Ayo semuanya kita sama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah kita membahas tentang legenda. Terus di dalam legenda itu mempunyai dua unsur. Yang pertama itu ialah unsur intrinsik terbagi menjadi 6, dan yang kedua itu unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3. Dan juga kita sudah membaca cerita kisah Malin Kundang. Bagaimana perasaannya hari ini pada saat kita belajar? Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah semuanya kita sudah memahami ya. Iya, sebelum kita mengakhiri, Ibu mempunyai tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Ibu minta kalian kerjakan yang tentang unsur ekstrinsiknya. Coba kalian analisis dari kisah Malin Kundang ini di rumah dan tentukan unsur ekstrinsiknya. Nanti minggu depan kita akan bahas ya sama-sama. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.